Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Yanto Pujiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula nasib deretan portofolio koleksi Anda di tengah tren pelemahan yang terus terjadi di sepanjang pekan ini yang memaksa indeks harga saham gabungan atau IHSG terpaksa harus terus berendam di zona merah. Bagaimana strategi investasi yang sejauh ini Anda terapkan? Apakah Anda termasuk kelompok pelaku pasar yang sedang sibuk dalam aksi jual guna menyelamatkan aset agar tidak berpotensi tergerus lebih dalam? Atau justru Anda termasuk jenis investor yang cenderung high risk friendly dengan tetap menggenggam kuat koleksi portofolio yang dimiliki agar nominal potensial loss bisa diantisipasi dan tidak benar-benar terwujud menjadi loss? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kuatnya tekanan dari berbagai arah telah mengepung indeks sehingga membuatnya seolah tak ada pilihan lain selain pasrah berada di zona merah. Alih-alih melandai, laju pelemahan indeks justru semakin tidak terbendung sehingga membuat semakin dekat dengan area support penting di level 6 ribuan, sekaligus semakin menjauh dari level psikologis di angka 7 ribuan. Bahkan bila dibandingkan dengan posisinya di awal tahun, posisi IHSG saat ini terhitung telah minus hampir 30%, atau jika tolak ukurnya dipakai adalah posisi tertinggi IHSG sepanjang tahun ini yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana indeks sempat berada di level 9.134,7. Maka posisi pelemahan yang terjadi bahkan mencapai lebih dari 32%. Yang menarik, peta kuatnya tekanan yang menghujam pasar modal domestik ini dalam perkembangannya terus saja berubah, mengikuti dinamika yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Jika sebelumnya sentimen dari hasil rebalancing Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang menjadi paling kuat dan ditambah lagi dengan kebijakan Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell yang bakal menghapus saham-saham Indonesia yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC mulai 22 Juni 2026 mendatang. Kini pukulan yang lebih tajam juga berasal dari dalam negeri, yaitu berupa keputusan dari pemerintah yang akan melakukan sentralisasi atas kegiatan ekspor sumber daya alam dengan hanya diperbolehkan melalui Danantara, yang ini justru sukses membuat indeks semakin terhuyung sehingga rontoknya saham-saham perkebunan sawit dan tentunya pertambangan membuat indeks semakin dalam. Kondisi ini seolah semakin membuat ketidakpastian yang ada di pasar atau uncertainty market yang membuat pelaku pasar baik dari domestik maupun luar negeri seperti kehilangan arah dan tentu saja bimbang karena terkait langkah dan strategi apa yang tepat untuk dieksekusi dalam beberapa waktu ke depan. Setidaknya kebijakan baru pemerintah yang bakal mulai diterapkan sejak Juni 2026 itu seolah memberikan bayang-bayang mendung di papan perdagangan. Nampak dari semakin suramnya potensi di pasar modal sehingga ini menjadi beban tersendiri oleh pelaku pasar. Sehingga sentimen ini semakin bertambah buat investor karena di posisi geopolitik juga di Selat Hormuz dan di Timur Tengah. Ini membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya masih terganggu sehingga membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tak kunjung menemukan garis finish. Namun yang menurut kami menjadi menarik adalah dikotomi sudut pandang yang membelah pelaku pasar dalam dua kubu besar, di mana satu kubu menilai bahwa bailout baru dalam aktivitas ekspor komoditas ini bakal semakin membuat potensi bisnis perusahaan tambang dan sawit menjadi semakin tergerus dan tidak menarik di mata investor. Sementara di kubu lainnya justru mengakui bahwa pendekatan baru yang digagas oleh pemerintah ini dapat diharapkan untuk lebih memaksimalkan pendapatan negara dari pajak ekspor yang selama ini terbukti telah banyak tergerus oleh jumlah praktik ilegal non-tricky seperti praktik under invoicing sampai transfer pricing antar entitas bisnis terafiliasi yang diklaim oleh Presiden Prabowo telah merugikan negara hingga 15.400 triliun dalam kurun waktu 34 tahun terakhir. Bagaimana perbedaan sudut pandang ini
telah menempatkan belait baru terkait sentralisasi aktivitas ekspor komoditas sebagai sumber ketidakpastian dalam industri tambang dan sawit. Namun juga sekaligus memberi kepastian terhadap nilai dan volume ekspor yang selama ini kerap menjadi sasaran manipulasi para eksportir nakal. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya praktik nakal itu selama ini dijalankan? Pertanyaan ini pada dasarnya sangat mudah dijawab. Manakala kita berbincang dengan para pelaku ekspor di level akar rumput, di mana di situ terungkap bahwa strategi yang biasa dilakukan oleh eksportir nakal yaitu dengan memanipulasi harga yang telah disepakati dengan pihak pembeli di luar negeri menjadi lebih murah untuk dicatatkan pada lembar invoice yang dilaporkan ke pemerintah. Yang ini akan menjadi dasar penentuan nilai pajak yang harus dibayarkan. Dengan patokan nilai transaksi yang menggunakan harga palsu dan telah di markdown sebagai kebalikan dari aksi markup, maka tentu nominal pajak yang dibebankan petugas pajak terhadap perusahaan ekspor jadi lebih kecil. Dan praktik inilah yang kerap disebut sebagai under invoicing. Selain itu, celah lain yang bisa dimanfaatkan oleh eksportir nakal adalah mengurangi jumlah atau volume fisik barang yang dijual ke luar negeri, sehingga kemudian berpengaruh pada semakin kecilnya nilai transaksi ekspor yang lagi-lagi berimbas pada menyusutnya tagihan pajak yang harus dibayar. Dan praktik ini di lapangan kerap disebut sebagai undercounting atau smuggling. Selain praktik under atau mengurangi nilai dan juga volume ekspor, para eksportir juga disebut kerap kali melakukan praktik nakal lain berupa over invoicing, di mana praktik ini berkebalikan jenis dengan under invoicing, yaitu pihak eksportir dengan sengaja melakukan markup nilai transaksi ekspor terhadap jenis komoditas yang sedang mendapatkan insentif dari pemerintah, yakni berupa pemangkasan persentase pajak. Dengan praktik ini, maka lagi-lagi nilai nominal beban pajak yang harus ditanggung oleh eksportir jadi terpangkas cukup signifikan, yang artinya bahwa potensi penerimaan negara dari pajak ekspor semakin tergerus. Belum cukup dengan itu, eksportir nakal juga punya cara lain, yaitu untuk memangkas nilai pajak yang harus dibayar ke pemerintah, yaitu dengan melibatkan perusahaan lain yang berbasis di negara tujuan ekspor. Namun, ini memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan eksportir tersebut. Karena terhubung dalam ikatan afiliasi, maka perusahaan eksportir bisa saja mentransfer nilai ekspor yang dilakukan dengan pembeli negara tersebut untuk secara pembukuan dicatat di perusahaan afiliasi di negara itu. Dengan demikian, nilai transaksi atas proses ekspor tersebut tidak mungkin muncul dalam dokumentasi perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga aktivitas ekspor jadi lolos dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke negara. Praktik dari teori transfer pricing ini kemudian semakin berkembang dan dengan tidak hanya melibatkan perusahaan afiliasi yang ada di negara tujuan ekspor, melainkan juga dengan sengaja mendirikan perusahaan cangkang di sejumlah negara tax haven seperti Singapura, Hong Kong, bahkan sampai Bahama, Monaco, Swiss, dan sejumlah negara lain yang memang memiliki aturan porsi pajak yang sangat rendah atau malah nol. Ini demi menarik investasi ke negara tersebut. Dengan proses transaksi yang sengaja dialihkan pada perusahaan terafiliasi, di mana ada di negara-negara tax haven tersebut, maka otomatis tidak ada nilai pajak yang perlu disetorkan lagi ke pemerintah Indonesia. Jenis-jenis praktek inilah yang kemudian oleh pemerintah saat ini coba diperangi lewat kewajiban sentralisasi aktivitas ekspor dengan hanya boleh melalui dana antara sumber daya Indonesia. Yang dengan demikian diharapkan segala kewajiban pajak atas proses ekspor tersebut benar-benar terungkap secara transparan, sehingga dapat ditagihkan secara objektif dan juga transparan pada pihak swasta yang melakukan ekspor tersebut. Tapi dengan segala upaya dan harapan itu, apakah pemerintah bisa menjamin kelancaran dan proses eksekusinya di lapangan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan? Bagaimana menurut sobat investor sekalian? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.